Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita tidak dimulai dengan ngopi dulu karena baru saja ngopi, udah habis. Kita akan belajar coding lagi. Kali ini kita akan menunjukkan bagaimana melakukan konversi dari sebuah berkas biner ke dalam bentuk teks atau ASCII. Jadi ceritanya misalnya kita punya sebuah berkas biner ya, katakanlah foto kayak ini foto saya ini ya, foto Budi Rajo. Sebentar, saya ini kan ya, saya pindahkan dulu, ini saya tunjukkan. Nah, contohnya misalnya saya punya foto nih, foto Budi Rajo yang ganteng ini ya. Nah, foto saya ini. Mana? Sorry ya, maaf. Ini saya tunjukkan mana fotonya. Nah, ini dia ya. Nah, foto ini kan berkas biner ya. Berkas biner itu bisa foto, bisa dokumen Microsoft Word, zip, dan lain sebagainya. Ini mau kita kirimkan ke satu aplikasi. Nah, biasanya aplikasi itu kalau orang sekarang senangnya web based, menggunakan API. Nah, ini berkas biner ya. Berarti berkas biner ini harus kirimkan ke sana, bentuknya apa? Berarti harus dalam bentuk teks atau ASCII, kemudian dikirimkan, kalau istilahnya tuh diserialkan atau dikirimkan secara serial ya ke sana. Nah, pertama kali bagaimana kita akan melakukannya dulu ya, melakukan konversi ini menjadi berkas biner. Maaf, berkas ASCII. Nah, sekarang kita lihat dulu ya sebentar. Ini dulu ya. Jadi ini misalnya di sini ada nama filenya itu adalah brpc gitu ya. Nah, brpc. Kalau kita lihat les brpc ya, untuk lihat nih, dia nggak bisa tuh. Wah, ini filenya ini ya, file ini. Kalau mau kita edit juga nggak bisa ya. Ini ada lagi satu yang lebih kecil ya. Ini ada 6080 JPEG. Nah, ini juga dia ukurannya gitu ya. Jadi dia nggak mau nih. Kalau kita pakai hexadump ya, ini kan man hexadump ya. Hexadump itu untuk ngedump gitu ya. Kok nggak ada? Hexadump HD ada nggak ya? Ada ya. Oke. Jadi kalau kita misalnya man HD hexadump kan ya. Nah, hexdump bukan hexadump. Hexdump itu adalah utility untuk mendisplaykan berkas dalam format ASCII-nya ya. Sebentar contoh. Jadi misalnya saya buat hexdump tadi ya 8080 JPG itu kayak gini. Nah, isinya kayak gini. Kalau Budi ya tadi hexdump brpc tadi ya. Nah, filenya tuh kayak gini. Di sini adalah bentuk bytes-nya, sebelah kanannya interpretasinya ya kalau ada bentuk ASCII-nya gitu. Jadi kayak gitu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ini depannya adalah saya masukkan ke les dulu ya. Nah, depannya kayak gini tuh ya. Ini depannya itu ada FF, D8, FF. Jadi kalau kita baca-baca file ini ya kayak gini. Sekarang gimana sih caranya kita mengirimkan ini ya? Nah, kita punya yang paling kecil aja ya, 8080.jpg ya. 8080.jpg nih filenya cuma ini aja ya, kecil aja gitu ya. Nah, untuk memulai kita paling gampang kita mulai dari berkas teks dulu ya, berkas teks. Misalnya saya punya teks katakanlah berkas biner.bin ya misalnya. Tapi berkas biner.bin ini sebenarnya bekas teks saja ya. More berkas biner.bin ya. Jadi ini sebetulnya isinya tuh hanya ini A B C D ini ya. Jadi ada satu file yang isinya seperti itu, A B C D ya, itu huruf besar, kemudian huruf kecil 1 2 3 4 5 6 9. Kalau di dalam berkasnya itu sebetulnya disimpannya dalam berkasnya itu seperti apa sih? Nah, seperti ini ya. Jadi kalau berkasnya itu di dalam si filenya itu seperti ini. A ya. A itu kalau di dalam ASCII-nya ya, dalam bentuk hexadecimal value itu adalah 41, B itu 42, ini 43. Ini 41 kalau dalam desimal itu 65 ya, dan seterusnya. 48, 49, 4A, 4B tuh lihat di sini untuk menunjukkan hexadecimal 4B, 4C, 4D segala macam. Nah, gimana kalau kita mau mengirimkan ini? Cara yang bagus sekarang adalah dengan menggunakan base 64 ya. Nanti kita bahas video terpisah secara base 64. Kenapa base 64 gitu ya. Kalau sekarang kita gunakan ini dulu dengan menggunakan gimana caranya? Paling gampang ya. Kalau saya ingin mengirimkan berkas biner, maka berkas biner itu yang tadi pun ya kita konversikan menjadi gini. Saya membuatkan menjadi 41, 42 dan seterusnya ya. Jadi yang saya konversikan berkasnya menjadi kayak gitu ya. Jadi kalau hexdump 8080 JPEG tadi ya, ini aja lihat depannya aja ya. Nah, saya akan konversikan file 8080 JPEG ini menjadi FF, D8, FF,
E00010 gitu ya. Ya. Tujuannya itu. Oke. Kita bisa buat sebuah program Python. Nah, ini program Python ini ada di GitHub saya, ada di, nanti saya kasihkan linknya di BR Coding ya. Nanti saya tunjukkan di sini. Nah, ada di sini sebentar ya. Saya tunjukkan dulu aja. Ya, GitHub Rahart ya. BR Coding itu mana ya? BR Coding. Nah, ini ya. Nah, di dalam directory Python ada files. Nah, ada di sini semuanya ya, file-file tadi ya. Sehingga nanti kalau ini Anda bisa menggunakannya, bisa download dari sana. Link nanti saya sebutkan. Baik, kita akan menggunakan program ini untuk membaca berkas biner tadi ya. Assuming berkas binernya adalah yang ini ya, yang berkas biner.bin ya, yang isinya A, B, C, D, E, F, G tadi ya. Oke ya. Pertama kita baca dulu file open berkas biner.bin. Nah, berbedanya dengan yang biasa, kalau biasa kita membuka file itu kita read ya, open secara read. Ini B itu read binary ya. Kita read binary ya. Jadi kita buat berkas biner, kita read binary. Yang ini nanti ya, untuk nanti ya. Ini biarin aja untuk nanti ya. Kemudian berkas ini, file ini kita buka satu persatu. Jadi kita dengan menggunakan byte sama dengan kita ambil 1 byte ya. File read 1 byte. Sebetulnya ini read ini bisa membaca beberapa bytes sekaligus ya. Kalau kita mau efisien sebenarnya membaca file itu jangan satu byte ya. Ini kan hanya untuk proof of concept ya. Jadi kita baca satu persatu. Tapi harusnya kita baca sekaligus banyak. Oke, kita ambil satu persatu aja. Ambil byte kita ambil ya. Kalau dia while byte ini maksudnya kalau enggak dia kalau gagal tuh nol ya biasanya. Kalau ini sekarang while byte, kalau ada byte maka kita saya printkan dulu ya. Bentar. Ya, ini dulu, yang ini saya tutup dulu ya. Ini kita tutup dulu. Nah, jadi kita ambil ini aja ya. Jadi ceritanya kalau kita ambil ini kita ganti ya, yang kasih pagar ini tutup. Jadi while byte kita print ya apa sih itu byte-nya ya. Kalau kita lihat dalam bentuk desimal berapa, dalam bentuk hexadesimal gimana? Oke ya, kita jalankan ya. Python read biner. Gitu. Nah ya, tadi file-filenya itu ini kita kas dulu kita ya. Jadi dia membaca yang tadi A, B, C, D, E di filenya itu kan tadi ya, A, B, C, D, E sampai Z, kemudian huruf kecil A. Nah, A ini kalau dibaca di filenya itu disimpan dalam ASCII 465 dalam desimal, atau kalau hexadesimal 41 ya. Yang ini desimalnya 66, B ini 42 dan seterusnya ya. Nah, yang mau kita tampilkan itu sebenarnya kita pengen hexadesimalnya. Ini kenapa hexadesimal? Supaya 2 digit ya. Soalnya nanti kalau enggak nih tuh kan ada yang 100 kan susah ya. Kita ambil 2 digit aja. 64, 65 ya sekarang. Oke. Nah, jadi kalau mau kita buat ya jadi kita hanya tertarik yang hexadesimalnya. Gimana? Nah, sekarang ini ada library namanya Hexlify. Hexlify itu adalah mengonversikan byte tadi ya dalam bentuk hexa ya, hexadesimal. Kemudian ini kita konversikan dalam supaya dia bentuknya string ya, supaya bisa di print string gitu ya. Jadi ini dibentukkan as string, kemudian kita printkan ya. Nah, ini printnya sebentar ya, saya printnya gini aja dulu ya. Ini kita printnya yang ini dulu ya. Printnya supaya printnya ke bawah aja dulu ya. Oke. Ya. Jadi kalau saya itu kan maaf Python read biner ding gitu ya. Nah, ntar saya laskan dulu. Nah, jadi kita pengen nulisnya gini, 41, 42, 43, 44. Tapi ini kan nggak enak ya, ke bawah ini ada return-returnnya. Saya mau tidak usah pakai itu. Ya, tidak ada returnnya, maka ini kita gantikan dengan ini ya. N-nya antar baris itu nggak ada. Jadi kalau saya jalankan, nah dia maunya gini, 41, 42. Nah, ini adalah mekanisme untuk kita mengonversikan biner ke dalam ASCII. Jadi nanti yang ini bisa kita kirimkan nih kalau kita punya API, REST API ya, file biner tadi yang ini berkas biner mau kita konversikan, kita kirimkan dalam bentuk ini ya. Sekarang ini misalnya kita bener nggak ya? Ya ini bisa kita arahkan ke dalam berkas ini ya, berkas ASCII ya. Jadi misalnya ini kita arahkan ke dalam berkas ASCII ya. Nah, dat ya. Jadi kalau kita lihat ya bentuknya cut berkas ASCII ya. Nah, bentuknya kan kayak gini ya. Ini 41 pada. Nah, ini yang kita kirimkan nih. Nanti Anda kirimkan ya. Jadi ini dalam bentuk
ASCII ya. Perhatikan ini 0A ini karena di belakang kita sebetulnya ada ya, di belakang ini kalau kita lihat ya sebenarnya ada 10A ya nanti binernya. 10 ya 0A ya. Pak itu lihat nanti ya. Udah ya. Nah, kalau untuk membuktikan bahwa ini bisa kita ubah menjadi biner lagi, nah, maka kita konversikan jadi ASCII to biner ya. Nah, jadi misalnya kita buat file barusan kita kasih nama adalah berkas ASCII.dat ya. Nah, sekarang kita read, karena kita tahu ASCII, kita nggak usah read biner ya, kita read ya, kita read. Terus yang ini tuh nanti ya kalau contoh yang 8080. Kemudian kita akan file, kita save kan ya, konversi binernya menjadi file yang namanya keluaran.bin ya. Karena ini biner kita write binary ya. Nah, karena kita akan tadi ya membacanya akan dua karakter ya, maka kita akan baca 2 bytes ya. Tadi 4142, maka di sini bacanya kita 22 ya. Read 2 ya. Data file read 22. Nah, kemudian kalau ini kita nanti ini kalau kita save ya, tapi kalau enggak kita simpan dulu. Kita print dulu aja ya. Jadi kalau Python ASCII itu ini, nah jadi itu, nah ini yang kita baca tadi ya dari berkasnya berkas ASCII.dat tadi tuh kayak gini 4142 kita baca ya. Nah sekarang ini mau kita save kan ke dalam berkas biner ya. Nah ini nggak usah di print, kita konversikan ya tadi dari hexnya data ini kan tadi kita bentuknya angka 41 gitu ya, 42 segala macam ya. Nah ini kita konversikan 4142 itu menjadi hex beneran ya. Jadi ini menjadikan bytes ya. Jadi bytes from hex ini kita jadikan bytes. Jadi si X ini kalau itu ada 41 dia sebenarnya hexadesimal 41. Kemudian kita tuliskan itu ke dalam new file ya. New filenya adalah mana tadi keluaran.bin ya. Kita write ke keluaran.bin, kita write binary. Jadi 412 segala macam kita write ke sana. Jadi kalau kita jalankan, kita jalankan Python ASCII to biner just gitu ya. Nah, outputnya dia adalah ini keluaran.bin ya. Kalau kita lihat ukurannya dia sama ya antara berkas bin dan ini 63 dan 63. Kalau kita lihat ya perbedaannya div berkas biner dengan keluaran bin sama nggak ya? Nah, kalau nggak ada bedanya nih berarti dia sama sekali. Hal yang sama juga bisa kita lakukan dengan ini kan barusan filenya file ya bohongan ya, berkas biner.bin ini sebenarnya berkas ASCII ya, cuma kita kerjakan dengan cara yang beda tadi ya. Nah ini bisa kita lakukan juga ya dengan kayak gini ya, ini filenya ini bisa kita lakukan juga ya. Nanti kita coba ya misalnya brpc ini kita lakukan ya. Kita lakukan aja lah ya brpc. Berarti kita br-pc.check. Oke, berarti kita read biner kita ganti ya. Ini filenya kita ganti, jadi ini kita tutup, kita ganti ini jadi apa? brpc ya. Gitu ya. Terus nanti keluarannya menjadi ya kalau kita ini kita keluarkan ya. Python ya. Bentar ya. Python read biner ya. Banyak ya. Oke, kalau gitu kita arahkan keluaran Python read biner kita kalahkan dengan berkas ASCII ya, kita taruh berkas ASCII keluar gitu ya. Nah jadi si berkas ASCII.dat ini adalah merupakan ini kan dari brpc. Perhatikan, nah yang perlu diperhatikan apa? Ukurannya ini 2 kali lipat ya. Aslinya ini 187 ribu ya, kilobyte ya, berarti 187.700 bytes menjadi 375.400. Kenapa? Ya karena tadi ya kan 1 byte yang misalnya tadi huruf A kita representasikan menjadi 41, jadi 2 kali lipat. Memang jadi 2 kali lipat ukurannya ya. Kalau kita kembalikan lagi ya si brpc ini ya, kan sekarang ini keluaran binnya masih yang tadi ya. Ini kita kembalikan lagi si berkas ASCII ini harus kembali lagi ya keluaran ini. Coba ya kita lihat lagi Python ASCII to biner ya, gitu ya. Nah kalau kita lihat ya tuh keluaran bin dengan berkas pc ini sama, jadi balik lagi ya. Jadi kalau saya punya gambar ini brpc ini ya, gambar ini ya, mau saya serialisasikan ya, saya kirim ke tempat mana ke API segala macam, maka bisa menggunakan cara saya ini untuk melakukan konversinya menjadi berkas ASCII. Nah, jadi kayak gini.
Ini file saya nih fotonya karena ada 00 tadi ya gambarnya karena ada gelapnya dulu ya. Ya jadi ini kayak gini. Gitulah ya. Nah, ini tentu saja tidak efisien. Nah, kita bisa menggunakan base 64. Sebentar ya, saya coba cek dulu base 64 saya sudah ada atau belum. Ini sebentar, base 64 saya ternyata sudah ada ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ada man base 64. Base 64 ini sebetulnya saya udah ada. Nah, dia bisa mengencode ya, nanti kita bahas algoritmanya. Tapi kalau kita lihat coba base 64 ya, tadi apa? BR patchy ya, BR patchy. Nah, kita ini kan apa? BR patchy apa base 64 ya. Base 64 ya misalnya. Tung gitu ya. Kita lihat. Nah, BR patchy yang ini ya aslinya kan segini ya, BR patchy aslinya ukurannya 18770. Kalau dengan menggunakan saya Budi Raharjo Purmans encoding ya, jadinya ini 375 2 kali lipat ya. Tapi kalau dengan base 64 tidak segitu. Ya, jadi dia lebih kecil. Jadi base 64 itu lebih bagus dalam hal untuk melakukan encoding dari biner ke dalam bentuk ASCII. Nanti kita bahas terpisah tentang algoritma tentang base 64 dan itu dan kesalahan orang yang menganalogikan yang berpikiran bahwa base 64 itu sebuah encryption, bukan ya. Itu hanya sebagai encoding ya, melakukan encode dari bentuk biner ke dalam bentuk ASCII. Kita lihat ya BRPC base 64 itu bentuknya kayak apa sih. Nah, kayak gini kalau itu ya. Nanti kita bahas terpisah lah ya algoritma gimana, kenapa dia bisa menjadikan lebih setidaknya nge-save banyak hal ya. Kurang ya. Luar biasa kan ya. Jadi dia ya memang lebih besar dari aslinya tapi tidak seperti ini ya, nggak harus 2 kali lipatnya. Nah, ini sangat dibutuhkan karena apa? Bandwidth kita terbatas ya. Jadi kita pengennya membuatnya yang efisien penguasaan bandwidthnya. Anyway, jadi inilah cerita tentang bagaimana melakukan encoding dari biner ke dalam bentuk teks atau ASCII dan kembali lagi ya dengan menggunakan cara yang sederhana yaitu membaca berkas byte-nya kemudian melakukan konversi byte tersebut menjadi ASCII yang disimpan kemudian ditampilkan adalah bytes-nya. Pro-nya adalah mudah ya, ini algoritmanya sederhana cuma begitu aja. Kejelekannya adalah ukurannya menjadi 2 kali lipatnya ya, karena sesuai dengan ya algoritma kita begitu 2 kali lipatnya. Tapi ini bisa dilakukan dengan mudah ya. Itulah bahasan kita pagi ini. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.